kemarin Kak. Aku juga repot. Sorry, soalnya kemarin kan lagi nganterin Mbak yang kasus itu. Kenapa sayang, ada apa? Ini ceritamu kok menarik sekali. Kemarin kan ada anak Cilacap, dia masih baru di sini kan. Nah, terus dia punya temen terlalu percaya, dia lah namanya orang baru kan. Betul. Itu ya yang temennya itu anak orang Kendal, kalau nggak salah. Nah, terus dia nangis. Pas hari Senin dia libur bareng sama aku, dia cerita semua, terus ditunjukin semua SMS-nya. Terus? Dia udah masuk uangnya banyak banget ke temennya itu, yang anak Kendal itu. Terus? Nitip beli barang sama paket. Setelah berapa bulan, udah ada 6 bulan kayaknya. Nah, dia nggak diurus-urus, sedangkan keluarga di Indo membutuhkan barang-barang itu semua kan. Oke, terus? Setelah itu aku SMS minta nomornya, coba aku minta nomornya. Dikasih, kasih aku SMS, namanya Mbak Husna. Terus aku bilang, Mbak, maaf ya, tujuan kamu apa ya, kok kamu kayak gini sama teman sendiri? Sedangkan di sini sama-sama kerja, nggak boleh dong kayak gitu sama teman sendiri gitu. Nah dia jawabnya A, B, C, D gitulah, alasannya pokoknya 1000 alasan ke aku. Terus aku bilang gini, kalau kamu kayak gini, nomor telepon kamu udah tercantum dalam vaksin kan, pasti ada KTP kamu dong kalau kayak gitu. Akhirnya dia, iya Mbak aku tahu, difotoin. Ternyata yang difoto itu koper kosong, nggak tahu koper siapa gitu loh. Akhirnya aku SMS terus, siang malam aku SMS terus, kamu jangan macam-macam ya sama orang Cilacap lah kamu gitu kan. Kalau kamu kayak gitu terus, mau berapa korbannya kamu? Lah setelah itu dia bilang tanggal 5 dipaketin. Lah aku tanya lagi, udah dikirim Mbak? Nggak dibales. Setelah habis aku SMS terus, akhirnya dia ketakutan. Aku bilang, kamu jangan macam-macam, aku punya orang kerja ini. Kamu jangan macam-macam kayak gitu, kasihan teman kamu di sini sama-sama kerja. Kamu mau buat kayak gitu, hukum karma. Alasannya apa? Uang apa? Keluarganya sakit, masuk rumah sakit. Katanya ibunya stroke lah, ya apa pokoknya intinya lah. Ya udah gitu. Ternyata anak ini anak OS. Uang itu udah dipakai, barang nggak dibeli, Miss. Oke. Terus? Udah gitu, ya dia mungkin ketakutan, aku SMS terus kan. Kamu jangan macam-macam, aku di sini udah 12 tahun di Hong Kong. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Aku tahu kamu di Samsiponya mana, kamu part time kamu di mana, semua temanku tahu. Ini anak korbannya udah banyak banget, Miss. Dari kasus awalnya ada tetanggaku juga masih keponakan. Dia minta dokumen, katanya dia mau ngenalin ke agent. Aku bilang, untung dia ngubungin aku. Kalau nggak ngubungin aku, mungkin dia terjerumus ke bank juga. Waduh. Terus? Udah gitu, aku telepon dia. Boleh angkat teleponnya nggak? Boleh. Kenapa kamu kayak gini? Agent nggak mungkin. Kalau kamu mau nyariin majikan ke agent, kamu bawa anaknya ke agent. Nanti agent yang urusan sama anak ini. Jangan kamu minta dokumen. Benar. Setelah itu, anak ini kayak ketakutan gitu. Terus akhirnya paketannya dikirim. Iya Mbak, siang ini aku kirim. Oke, aku tunggu. Setelah ini kamu fotoin ke aku resipnya sama box pengiriman TSL apa kamu kirim ke aku. Udah gitu aku teror terus kan, akhirnya dikirim. Udah dikirim, aku diblokir. Lah ada laporan lagi, si Teteh. Uangnya udah masuk banyak. Jadi korbannya banyak banget anak ini. Jadi itu yang bersalah menurutmu siapa? Kalau sudah banyak korban seperti itu, sebenarnya masalahnya ada di siapa? Ya yang salah ya yang terlalu percaya itu. Tapi namanya ini kan anak baru, nggak tahu apa-apa loh, Miss. Berarti kita harus ngedukasi sama anak baru. Karena apa? Kalau kita bertengkar dengan penipu, karena memang hidupnya untuk menipu.
Jadi kita akan kalah, tetap kalah, karena memang dia tujuannya hanyalah untuk menipu dan menipu. Di sini Iya, kenapa Kak, aku telepon kamu lagi? Di sini kamu harus memberitahu sama mereka, ini loh seperti ini. Jadi jangan mudah percaya sama orang yang baru kamu kenal. Bener nggak? Kalau saya yang ceritakan seolah-olah saya mengada-ngada, karena kan saya tidak kena kejadian ini. Betul. Jadi ini adalah tujuannya kenapa kamu tak suruh telepon aku, karena biar orang tahu, ini loh aku itu sebagai saksinya, aku yang sudah melabrak orang di sana orang sini, tapi masih ada mangsa-mangsa baru yang percaya. Iya, Nah, betul. jadi salahnya siapa? Bukan salahnya penipu. Terlalu bodohnya itu anak-anaknya itu, iya memang. Iya, jadi saya pribadi tuh nggak pernah bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita sendiri yang harus pinter, kita yang harus tahu, dan tidak boleh kita menyalahkan orang yang dia kan menipu itu sudah pekerjaannya. Paham nggak maksudku? Betul. Udah karakter dia seperti itu. Iya, jadi karakter dia ular, kamu mau ngomong apapun tetap ular. Dia adalah ular. Si teteh itu nangis-nangis sama aku, Mbak. Teh maaf, aku nggak bisa nolong. Ini kesalahan kalian. Kenapa kalian itu terlalu bodoh ngasih dokumen ini ke orang lain? Betul. Kenapa dikasihkan? Sementara kamu nggak kenal, kamu tidak tahu siapa dia. Benar nggak? Ya iya betul. Saya aja yang sampai sekarang dititipin uang 2.300 beli tiket. Saya tuh merasa bersalah karena tidak bisa mencarinya. Tiket sudah saya belikan, saya cancel. Masih ingat kan saya cari di Facebook? Kenapa? Iya, aku tahu. Kenapa? Karena saya memegang amanah. Saya tuh gara-gara 2.300 harus berbohong sama orang. Saya tuh takut. Saya tuh takut nama baik saya itu hilang. Hanya gara-gara uang. Saya mendingan kehilangan pekerjaan saya daripada saya harus membohongi kalian. Jadi iya, betul. Itu 2.300 orangnya juga nggak nyari saya. Tapi saya tetap bilang sama diri saya sendiri bahwa saya tuh masih pegang dan masih utuh di sini. Dan bukan cuma satu loh, Mbak. Ada anak ngebrik, ninggalin uang ke saya 5.000. Itu masih ada. Malah saya yang takut, saya yang cari mereka. Iya. Masih ingat anak yang kena kasus penjara itu dititipin 2.700? Iya, saya cari dia, betul. Bahkan saya tidak bisa menemui dia, saya minta tolong Mas Andro. Mas Andro, ini ada uangnya dia. Saya nggak bisa keluar, bisa nggak kasihkan ke dia? Jadi memang amanah uang itu saya tuh megang 3 uang sebenarnya. Anak ngebreak, anak tiket, sama si yang penjara itu. Yang penjara sudah saya kembalikan. Jadi masih pegang 2. Dan uang amanah anak-anak yang naruh di bags buat yang membutuhkan itu masih ada di saya. Loh, kalau saya mau habiskan itu nggak ada yang tahu loh, Mbak. Tapi Tuhan tahu. Nah, ini. Iya, betul. Jadi saya tuh masih megang uang mereka. Kalau dibilang saya kabur apa? Bukan saya kabur, kadang-kadang saya butuh waktu untuk diri saya sendiri. Ada yang perlu saya keluarkan, ada yang perlu saya tidak keluarkan. Tapi yang namanya amanah, karena sekali berbohong, Mbak, itu akan berbohong 2-3 kali. Iya, betul. Jadi di sini kita tidak bisa memberikan pendidikan pada penipu. Yang perlu kita beritahukan pada orang-orang, betul, pada orang-orang jangan mudah percaya. Itu iya, bodohnya itu. betul, jangan mudah percaya. Saya sendiri pegang uang amanah itu takut, Mbak. Loh. Iya, betul. Namanya amanah itu lebih berat dari mempunyai dosa. Betul. Jadi kalau perusahaan saya menuduh saya itu korupsi atau apapun, saya itu tidak perlu pembuktian. Katanya saya ambil uang tiket anak-anak atau apapun. Kalau anak-anak ada masalah kan saya tetap megang uang mereka gitu loh. Jadi saya tuh mati-matian ingin mempertahankan anak-anak saya. Ya namanya orang kan tidak tahu maksud hati saya. Ya orang salah sangka kan ya wajar, Mbak. Bener nggak? Iya, betul. Jadi sekarang tugas kita adalah memberitahu pada anak-anak yang di luar sana, jangan memberikan dokumentasi pada sponsor calo itu jangan Iya, sekali. sekarang banyak teman sendiri jual ke agent terus dapat untung 4.000. Itu sebenarnya itu kesalahan diri sendiri, bukan orang lain yang salah, bukan yang ngenalin yang salah. Betul, jadi cari informasi sendiri, datang sendiri. Kalau kamu rasa agentnya nggak bagus, tinggalin aja. Bener nggak? Ya, iya. Karena agent itu basisnya adalah uang. Nggak ada ya, yang namanya kita kerja di sini juga, kalau majikan jelek apa itu semua tergantung kita, perbuatan kita yang dari Indo seperti apa. Betul. Jadi tidak ada agent baik terus mana majikan baik, ya wis. Ya, yang penting itu loh, kalau ada masalah mereka mau ikut campur, ikut membantu, itu yang paling penting.
Iya. Yang paling penting adalah saat kalian bermasalah, agenmu tanggung jawab nggak? Itu aja. Nggak usah cari agen baik. Iya. Agen bengis pun, kalau kalian dibantu kalau ada masalah, bagi saya itu nggak ada masalah, bagus itu. Jadi agen mek perlune tok, paham nggak maksudku? Karena perlune gak usah goleki, Iya, nggak paham. apa-apa. Bener nggak? Aku selama di sini 12 tahun, kalau ke agent cuma tanda tangan renew kontrak aja. Kalau enggak ya ngapain Betul, setuju. betul. Jadi nggak usah takut. Bener, aku setuju dengan sampean. Iya, kalau selagi kita bener ngapain mesti takut. Oke, jadi intinya sekarang saya ingin bercerita bahwa ada orang-orang yang sudah lama di sini memangsa anak-anak baru, bener nggak? Iya, maksudnya kasihan gitu loh. Untuk pengalaman untuk yang baru gitu, jangan terlalu mudah percaya sama orang-orang yang lama. Nggak semua orang itu sama. Oke, siap. Terima kasih sudah mengingatkan pada yang lain. Iya, suruh hati-hati semua lah yang untuk yang baru-baru gitu datang, jangan terlalu percayalah. Siap, Intinya gitu. siap. Terima kasih, Ya, nggih. gitu aja. Makasih ya Miss Yuni ya. Iya sayang, Oke. terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. bye-bye. Waalaikumsalam. Ini adalah pesan bagus dari teman kalian yang punya aura positif, yang selalu mengingatkan, bahkan dia menjadi garda terdepan saat temannya dibohongin, dia juga nggak terima. Tapi masalahnya, apakah salah sama penipunya? Penipunya pasti salah, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kan penipunya sudah lihai, sudah pinter. Yang perlu disalahkan siapa? Nggak ada yang salah. Saya tetap bilang nggak ada yang salah. Kalau kita tidak melangkah dan tidak mempercaya orang lain, maka kejadian itu tidak akan terjadi. Dan buat mbak-mbaknya yang baru, bukan saya nyuruh kalian curiga sama orang baik ya, tapi orang baik pasti ada maunya. Nah, yang paling ngenes itu adalah yang tulus dikira modus, yang modus dikira tulus. Nah, gimana kita bisa mendefinisikan mana yang tulus dan mana yang modus? Yang tulus itu menurut saya, apapun yang kita lakukan dan keputusan apapun yang kita berikan pada dia akan menerima kita apa adanya. Tapi seseorang yang tulus tapi modus, dia selalu memberi, tapi saat kita membantah dengan keinginannya, dia akan marah dan meninggalkan kita. Jadi ada dua yang berbeda. Seseorang yang tulus akan menerima kita kapanpun dan bagaimanapun, apapun alasannya. Tapi orang yang tulus, dia akan mengatakan iya, tapi suatu saat dia punya rencana jelek atas hidup kita. Jadi berhati-hati di luar sana, tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya, begitu juga dengan kata-kata temanmu. Tapi bukan berarti kata-kata seperti ini digunakan untuk menjatuhkan, menipu, atau bahkan menyakiti orang lain. Jadi buat teman-teman yang di luar sana selalu semangat. Tuhan memberkati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.